Kejadian 21 ayat yang ke-7, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku, Sarah, telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudaraku yang terkasih, mengalami penundaan karena suatu hal pasti saja menimbulkan rasa bosan, jenuh, dan juga mungkin kecewa. Dalam kehidupan terdapat begitu banyak penundaan yang terjadi tiba-tiba atau yang mengejutkan. Contohnya schedule penerbangan yang tertunda, mungkin saja pernikahan yang tertunda, janji yang sudah dibuat tetapi harus ditunda, dan mungkin kenaikan gaji yang tiba-tiba ditunda. Bagaimana perasaan kita? Pasti kita jengkel, kecewa, bosan, karena ditunda berarti membuat kita menunggu lebih lama. Kalau ditunda 10 menit saja mungkin masih dapat dipahami. Ditunda 1 jam mulailah membuat kita kesal dan gelisah. Ditunda sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya, itu merupakan sebuah mimpi buruk. Coba bayangkan, bila penundaan itu berlangsung 39 tahun. Apa yang akan kita lakukan dan bagaimana perasaan kita, saudara? Itulah contoh yang dialami oleh Abraham. Suatu ketika Tuhan berjanji kepadanya dalam Kejadian 15 ayat yang ke-5, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya keturunanmu. Tapi Sarah tetap tidak memiliki anak selama bertahun-tahun. Bahkan saat usia keduanya sudah sangat tua, belum juga ada tanda-tanda. Saudara, secara manusia kita pasti akan kecewa, pahit hati, dan mungkin tidak sedikit yang menyerah pada keadaan. Kita akan berhenti berharap kepada Tuhan kalau doa-doa mulai tidak dijawab bertahun-tahun dan kita mulai memakai logika kita. Lalu kita mencari pertolongan kepada manusia atau kepada ilah lain. Padahal Yeremia 17 ayat yang ke-5 firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, tetapi selama 39 tahun Sarah dan Abraham menantikan penggenapan janji Tuhan atas mereka. Kejadian 21 ayat 1 dan 2, pada akhirnya Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Saudara, Abraham berumur 100 tahun saat Ishak lahir, sedangkan Sarah 90 tahun. Ingat saudara, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Amin. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu, apa yang dianggap mustahil bagi manusia, bagi Tuhan, hal yang tidak mungkin dapat menjadi nyata. Karena Dia Allah Tuhan yang selalu menepati janjinya dan mengerti waktu yang tepat bagi anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Pergumulan yang tidak mudah, menunggu setiap janji Tuhan digenapi dalam kehidupan. Hari ini Tuhan membawa kami untuk melihat bagaimana janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Bukan 1-2 tahun, tetapi 39 tahun mereka harus menantikan janji Tuhan itu. Bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi kesetiaan dan pengharapan kepada
Tuhan yang tidak pernah pupuslah yang membuat mereka menikmati janji Tuhan. Dan sampai hari ini Abraham adalah bapa segala orang yang percaya. Ampuni kami kalau terkadang kami putus harapan dan bahkan kami menyerah pada keadaan. Kami belajar dari Abraham yang tetap setia dan percaya akan setiap janji Tuhan yang pasti digenapi. Hari ini setiap pergumulan dan doa-doa umat Tuhan yang belum dijawab oleh Tuhan, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sesuai dengan waktu Tuhan, maka kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Hamba membawa setiap umat Tuhan, pendengar Breath of Life audio, yang saat ini kedua tangannya mereka angkat, menengadah kepada Tuhan Allah yang hidup, yang sanggup menolong, yang memungkinkan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, beri mereka damai dan ketenangan, kepercayaan yang teguh melalui firman Allah yang mereka dengarkan, supaya tidak pernah berubah pengharapan mereka kepada Tuhan dan kesetiaan mereka. Dan kami tahu Tuhan, Engkau terus bekerja sampai mereka terus menikmati berkat-berkat yang menjadi bagian mereka. Biar pengharapan mereka tidak pernah pupus, tidak pernah kecewa, apalagi pahit hati dan menyerah kepada keadaan. Tetapi sebaliknya, kami punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya dengan sungguh, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Karena Tuhan selalu melakukan tepat waktu sesuai dengan waktu Tuhan yang indah itu. Kami berdoa dan sambut berkat Tuhan, sambut setiap janji Tuhan itu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Biar komitmen kami ini Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, dan kami kuat, kami teguh karena firman Allah yang kami dengarkan dan renungkan saat ini. Kami berdoa mengucap syukur di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tetap berpengharapan kepada Tuhan, saudara. Percayalah, kalau waktu Tuhan itu tiba, maka segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan, hal yang tidak mungkin dapat menjadi nyata. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.